Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Johan Kausa, mahasiswa aktif dari Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi kuliah kajian lingkungan hidup, yaitu pertambangan bahan galian golongan C. Berikut cuplikannya. Indonesia merupakan negara yang akan kaya sumber daya alamnya, termasuk bahan galian pertambangan, dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian. Pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat 3 dinyatakan bahwa bumi dan air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Terdapat beraneka ragam jenis bahan galian dan mineral yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan pasal 1 nomor 27 tahun 1980 tentang pergolongan bahan galian digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu golongan A atau bahan galian strategis, yang termasuk ke dalam bahan galian ini yaitu minyak bumi, lilin bumi, gas alam, bitumen padat, aspal, batu bara, uranium, radium, thorium, dan bahan galian radioaktif lainnya. 2. Golongan B atau bahan galian golongan vital, yang termasuk ke dalam bahan galian ini yaitu besi, mangan, vanadium, titan, tembaga, emas, platina, perak, air raksa, intan, dan lain sebagainya. Golongan C atau bahan galian yang tidak termasuk bahan galian A dan B. Bahan galian ini yaitu ningrat, fosfat, garam batu, magnesit, yarosit, tawas, batu permata, batu stengah, pasir, dan lain-lain. Bahan galian secara umum diartikan sebagai bahan-bahan material yang diperoleh dengan cara mengambil, menggali, atau mengangkut bahan tersebut dari muka dan perut bumi. Bahan galian adalah bahan yang dijumpai di dalam bumi, baik berupa unsur kimia, mineral, ataupun segala macam batuan. Batuan meliputi emas, perak, batu gamping, lempung berbentuk cair seperti minyak bumi dan yodium, maupun yang berbentuk gas seperti gas alam. Dalam Undang-Undang Pertambangan nomor 37 tahun 1960 serta di dalam Undang-Undang Pokok Pertambangan nomor 11 tahun 1967 pasal 3 adanya pergolongan bahan galian, yaitu bahan galian golongan A dan bahan galian golongan B dan bahan galian golongan C. Di sini saya akan membahas bahan galian golongan C. Bahan galian golongan C tidak termasuk strategis dan vital. Adalah bahan galian yang dapat diusahakan oleh rakyat ataupun badan usaha milik rakyat. Misalnya batu kali, batu gamping, marmer, batu sabak, pasir, kerikil,
pasir urung. Dalam perkembangannya, dalam proses pengelolaan dilengkapi dengan aturan-aturan yang mengatur penambangan bahan-bahan tersebut. Selanjutnya, bahan tersebut diatur juga dalam perundang-undangan. 1. Memiliki peranan yang tinggi dalam pertanahan, pembangunan, dan perekonomian negara. 2. Memiliki peranan penting bagi hajat hidup orang banyak. Ketiga, banyak tidaknya bahan galian tersebut didapatkan. 4. Teknik pengelolaan bahan tersebut. 5. Penggunaan bahan galian tersebut dalam industri. Dalam perundang-undangan, dalam pokok pertambangan diatur usaha-usaha penambangan yang meliputi kegiatan 1. Penyelidikan umum, eksplorasi. 3. Eksploitasi pengelolaan dan pemurnian. 4. Penjualan. Dalam Undang-Undang Pokok Pertambangan, usaha-usaha tersebut dirumuskan sebagai berikut. Usaha pertambangan. Penyelidikan umum adalah usaha penyelidikan geologi ataupun geofisika secara umum, baik di daratan, perairan, ataupun dari udara, dengan maksud untuk membuat peta geologi umum dalam usaha untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian. Kedua, usaha pertambangan eksplorasi ialah segala sesuatu penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti atau lebih seksama adanya sifat dan letak bahan galian. Ketiga, usaha pertambangan eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan manfaatnya. 4. Usaha pertambangan dan pemurnian adalah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkannya dan untuk memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian tersebut. 5. Usaha pertambangan pengangkutan ialah segala sesuatu usaha pemindahan bahan galian dan daerah eksploitasi atau dari tempat pengolahan pemurnian ke tempat lain. 6. Usaha pertambangan dan penjualan ialah segala sesuatu penjualan dari hasil pengolahan atau pemurnian bahan galian. Bahan galian golongan C tidak termasuk strategis, adalah bahan galian yang dapat diusahakan oleh rakyat ataupun badan usaha milik rakyat. Pasir dan sirtu adalah endapan dari bantaran sungai, berbutir halus sampai kasar, bersudut tanggung sampai bundar, mengandung sedikit kerikil, mudah digali. Komponen pasir terdiri dari pecahan granit, berguna untuk membangun beton dan urugan dalam dasar jalan. Contohnya, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli, Desa Tindigi, sepertinya kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Buktinya, abrasi sungai diduga akibat dampak galian C, pasir dan batu atau sirtu itu malah semakin melebur, bahkan membuat cemas warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai karena lahan perkebunan ikut tergerus. Misalnya lagi, hingga kini jembatan penghubung antar desa telah hancur. Tentu akibat dari galian C, belum ada solusi pencegahan. Minimal ada evaluasi aktivitas tambang galian C. Selain itu, yang membuat pemerintah dan warga hanya bisa gigit jari adalah sejumlah perusahaan tambang yang beroperasi ternyata mendapat izin dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Wilayah Sungai Sulawesi Tengah. Karena itu, kami berharap Pemprov Sulteng Sulawesi Tengah tengok-tengoklah, berikan kami solusi. Jangan sampai sungai ini semakin parah, muncul bencana baru
Dulu sungainya kecil, sekarang lebarnya lebih 100 meter. Dan saat ini, sekarang sungai itu sudah seperti danau, akibat dari alat berat yang selalu menggali di sungai. Kami tak bisa apa-apa, walau sering bersuara, serba salah, bak buah semalakama, ungkap Burhanuddin, salah satu aparat desa ini. Selanjutnya, beberapa bulan lalu, sejumlah wakil rakyat di DPRD Toli-Toli memang pernah melakukan kunjungan kerja. Namun, belum terdengar kabar solusi yang dihasilkan. Karena itu, sambungnya warga Tinigi juga ingin mengetahui apa hasil kunjungan kerja dan hasil sidang wakil rakyat Toli-Toli mengenai Sungai Tinigi. Terpisah. Ketua LSM Gerakan Indonesia Anti Korupsi Henry Lamo saat dikonfirmasi juga mengaku risau dengan abrasi Sungai Tinigi. Yang paling ia khawatirkan adalah kondisi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Jika abrasi terus melebar hingga memakan lahan perkebunan, maka tidak menutup kemungkinan banjir besar datang. Maka abrasi akan semakin parah hingga merusak pemukiman warga, merusak jalan, desa, dan dusun, serta semakin sulitnya merecovery jembatan Tinigi yang hancur akibat diterjang banjir bandang pada tahun 2017 lalu. Abrasi makin parah, otomatis jembatan akan semakin sulit dilakukan karena lahan untuk berdiri fondasi jembatan sudah terkena abrasi. Selain rencana recovery jembatan sudah tertunda hampir 3 tahun. Dananya pun makin tidak jelas. Menurutnya, solusi sementara adalah perlunya dilakukan evaluasi operasi tambang galian C yang hampir setiap terus beroperasi, bahkan alat berat semakin bebas bergerak menggali batu dan pasir di sungai. Selain abrasi, kata Henry, dampak lainnya adalah sumber air untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar juga semakin berkurang. Selain itu, keuntungan dan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa juga terlihat signifikan. Kami berupaya memperjuangkan ini ke pemerintah. Jangan sampai abrasi semakin parah dan masyarakat yang menerima akibatnya, sementara pengusaha duduk-duduk tenang tanpa ada kepedulian sedikit pun. Ini tidak bisa dibiarkan. Pemerintah daerah juga harus ambil peduli. Sampai saat ini, hanya ada bukti nyata dari pemerintah hanyalah jembatan penghubung antar desa Tinigi. Kami menyadari jembatan sangat penting bagi masyarakat yang selalu melintas ke desa Tinigi. Tapi galian C ini masih ada, pasti akan memperburuk sungai dan jembatan pun pasti akan hancur kembali. Yang akibatnya pasir sirtu yang selalu diambil oleh para perusahaan. Ini adalah dampak dari galian C di desa Tinigi, Kabupaten Toli-Toli. Ya, itulah materi kuliah kajian lingkungan hidup dari saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.